Halo, selamat pagi rekan-rekan Tunas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan Kak Thomas, kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada ibadah prakem kita yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 89 ayat yang kedua dan ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Mari kita membuka ibadah kita dengan pujian. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bagi kami yang sudah melewati ujian. Kami bersyukur karena ujian telah selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami hendak memuji Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami konsentrasi yang baik. Dan kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, sehingga kami boleh diubahkan oleh Tuhan, dan kami makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kami makin cinta untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati ibadah kami pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Allah sangat baik kepada kita. Allah sangat baik dalam hidup kita, dan kita telah melihat dan merasakannya. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik dan Yesus kita luar biasa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Daniel. Mari kita pujikan satu pujian, perubahan besar dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar mengubah hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kita semakin taat untuk melakukannya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sudah masuk ke prakem yang ke-6, yang terakhir. Nggak berasa ya, sudah 6 minggu kita prakem. Nah, minggu ini, hari ini kita akan belajar mengenai temanya You Are What You See. Ya, kita diminta untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ke dalam cerita, yuk mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih ketika Tuhan sudah boleh memimpin kami untuk kami tiba pada saatnya mendengar firman Tuhan. Pimpin berkati Tuhan supaya kami boleh duduk diam dengan tenang, kami boleh menyimak, kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, biar Roh Tuhan yang boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang doa ini. Amin. Nah, adik-adik, kalau bicara teknologi internet dan media, itu berjalan dengan sangat cepat. Ya, dalam 20 tahun terakhir. Kakak ingat dulu waktu kakak masih seumur kalian, itu cari internet mungkin belum ada gitu ya. Yang ada waktu itu cuma komputer, dan komputer pun juga komputer jadul. Ya, yang layar masih hijau, belum ada internetnya. Ya, dengan berjalannya teknologi, lalu ketika kakak mulai kuliah, di situ baru ada internet gitu ya. Dan internet pun juga nggak secepat seperti sekarang gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang ini internet kalau kita lihat, harganya sudah murah gitu ya, kuota-kuotanya udah murah gitu ya. Kita bisa dapatkan internet hanya dengan 10.000 kadang-kadang di handphone kita gitu. Nah dulu kakak masih ingat kalau kita mau lihat internet kita harus pakai PC ya, dan untuk connect-nya pakai modem tuh, pakai jaringan telepon yang juga harganya mahal gitu ya. Nah sekarang itu bisa di HP kita, di handphone kita, di smartphone kita gitu ya, di tangan kita langsung bisa kita browsing dan bisa lihat yang lain-lain gitu. Nah dulu kita pakai hanya untuk lihat email, chatting gitu ya, browsing yang masih terbatas. Nah sekarang udah bisa macam-macam, bisa buat denger musik, ada Spotify, buat nonton streaming gitu ya, pakai Netflix, ada sosial media, kita lihat Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia saat ini tuh di awal 2021, di awal tahun ini diperkirakan sudah ada 200 juta orang yang pakai. Itu kira-kira 70% dari total penduduk. Ya, meningkat mungkin sekitar 12% dari tahun sebelumnya gitu. Nggak berasa ya, ternyata yang pakai internet tuh banyak banget. Udah hampir seluruh penduduk kita tuh pakai internet, udah mulai masuk ke teknologi di internet. Ya. Internet ini mengubah hidup kita menjadi lebih baik
Tapi juga hati-hati, ada juga bikin masalah, yang bikin malapetaka, yang bikin kita jatuh dalam dosa gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kita bicara teknologi internet dan media yang kita pakai setiap hari, kita punya, saat ini kakak akan gambarkan 4 macam teknologi yang kita akan bahas bentar gitu ya. Yang pertama adalah sosial media. Yang kedua adalah kita akan coba lihat mengenai yang video streaming. 3, online games gitu ya, games online. Yang keempat, nah inilah si Uncle Google, browsing-browsing gitu ya. Yuk kita masuk yuk ke yang pertama dulu ya. Sosial media kita gunakan saat ini untuk apa sih adik-adik? Ya untuk menghubungkan kita antara satu orang, antara kita dengan orang yang lain. Buat mereka yang dekat maupun mereka yang jauh gitu ya. Nah apa aja tuh aplikasi sosial media yang kita pakai saat ini? Kita punya Instagram, IG gitu ya, kita punya Facebook, kita punya YouTube, punya WhatsApp, punya Twitter, TikTok sekarang lagi rame gitu ya, ada Line, ada juga LinkedIn buat yang udah lumayan besar dan udah mulai bekerja gitu. Kakak yakin di HP kita nih, yang sekarang kita pegang nih, itu minimal ada 3 tuh yang tadi kakak sebutkan, ada dalam HP kita. Apa aja kira-kira? Pasti ada Instagram kan, ada YouTube kan, yang suka kita liatin kan, ada WhatsApp kan yang suka dipakai untuk kita chat ataupun ngobrol sama teman ataupun sama orang tua kita kan, gitu ya. Itu paling sedikit ada 3 udah kelihatan gitu ya. Nah, adik-adik, sosial media ini sebenarnya berguna loh, kepake loh untuk menghubungkan apa? Ya tadi kakak bilang untuk menghubungkan orang-orang lain, menghubungkan keluarga kita yang tinggalnya berjauhan, menghubungkan dengan alumni sekolah kalau yang udah punya alumni, ya kalau kalian masih SMP mungkin alumni SD gitu kan. Nanti kalau udah punya alumni SMP, SMA, udah yang kuliah, punya alumni mana-mana gitu ya, pasti nanti kan banyak pakai gitu ya. Juga menghubungkan dengan teman-teman lain yang kita dekat gitu kan, yang saling di sekolah kita gitu ya, mungkin di rumah tetangga-tetangga kita. Nah kakak juga punya kadang-kadang punya WhatsApp tuh grupnya, grup kompleks, grup klaster ataupun grup lingkungan gitu ya. Nah juga kadang-kadang kita pakai sosial media untuk berhubungan dengan orang yang baru kita kenal gitu ya. Nah, kenalannya di situ gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat soal sosial media, itu network atau followernya banyak gitu ya. Mereka yang punya follower banyak, misalnya di IG atau di YouTube, mereka bisa punya penghasilan loh, punya tambahan bisa dapat uang dari situ loh. Dengan cara apa? Dengan cara endorse, mempromosikan, mereview produk yang dijual, makanan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Nah, bisa dapat uang kan dari situ kan, gitu ya. Nah, adik-adik, banyak orang yang asik lihat sosial media sampai lupa waktu, sampai lupa mandi, lupa belajar, lupa tidur, lupa ibadah, dan lupa saat teduh, gitu ya. Padahal yang dilihat juga nggak penting-penting amat, gitu ya. Nah, ini yang menjadi bahayanya di situ, ya. Nah, adik-adik, yuk kita masuk ke yang kedua. Kita lihat video streaming, ya. Ini udah menjadi cara kita untuk nonton film sekarang. Udah nggak lagi nonton pakai DVD gitu ya. Di TV kabel udah mulai nggak dilihat gitu ya. TV apalagi gitu ya. Dan bioskop sekarang dulu sih masih tutup, sekarang udah mulai buka gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa sih yang sering kali kita pakai untuk kita nonton streaming di dalam HP kita atau di laptop kita gitu ya? Yang paling sering Netflix kan, gitu ya. Nah ini bisa nih seharian nonton Netflix tuh nggak kelar-kelar gitu ya. Juga ada Disney Plus gitu ya. Jangan lupa juga YouTube bisa dipakai untuk nonton streaming. Ada iFlix, ada View, ada HBO Go, video, macam-macam deh pokoknya banyak sekali gitu ya. Nah, aplikasi video streaming ini mengubah cara kita untuk nonton film, gitu ya. Yang dulunya pakai disk, dulunya pakai mesti langganan TV kabel, harganya mahal. Lalu dijadwalkan pula, nggak bisa nonton setiap kapan kita mau nonton, kita nggak bisa nonton. Kita mesti ke bioskop gitu ya. Nah sekarang menjadi, ya kapan kita mau, tinggal setel aja di HP kita gitu ya. Atau di TV kita yang sudah ada smart TV-nya gitu. Kapan kita suka mau, kita tinggal di play gitu ya. Nah, opsi video streaming ini naik daun loh adik-adik. Ketika pandemi, ketika orang-orang tuh banyak yang harus diam di rumah. Study from home, working from home, atau di rumah aja gitu ya. Dan juga TV besok tutup. Nah, lumayan membantu, lumayan menghibur kan, gitu ya. Tapi ada juga banyak orang, termasuk kita semua ini, yang lupa waktu ketika nonton video streaming. Apalagi videonya berseri, gitu ya. Nggak bisa habis tuh. Kalau selesai satu,
masuk episode yang lain, terus episode yang lain. Karena seru kan, rasanya nggak pengen stop gitu ya. Akhirnya kita lupa makan, lupa belajar, lupa tidur, lupa ibadah, dan juga lupa saat teduh. Kita lupa sama Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, selain itu, kalau kita nonton video streaming, juga mesti perhatikan tuh kontennya. Kita harus nonton film sesuai dengan umur. Ya, ada yang kontennya, kan kalau Netflix suka bilang tuh, oh ini untuk 13 tahun, oh ini untuk yang 14 tahun, oh ini untuk yang semua umur. Ya, kita mesti nonton sesuai dengan yang umur kita, gitu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah teknologi yang kita pakai adalah untuk main game online, ya. Game online itu di mana sih mainnya? Kalau orang sih sekarang main game online biasanya tuh di HP, gitu ya, di HP. Di mana-mana orang main gamenya tuh udah tinggal dibawa-bawa aja gitu kan. Tapi juga ada yang mainnya pakai PC, pakai komputer gitu, atau pakai laptopnya gitu. Ya, lebih seru. Kenapa? Karena mainnya nggak sendirian, mainnya bareng-bareng sama yang lain, online gitu ya. Nah, beda dengan game yang dulu yang pernah kita mainkan, yang gamenya offline, mainnya sendirian gitu ya. Pakai konsol gitu ya. Kadang-kadang bosan sendiri gitu kan. Nah, apa aja tuh ada di game online yang kita mainin sekarang? Kita punya Mobile Legends, ada Among Us, ada PUBG, ada yang Call of Duty, macam-macam deh, pokoknya semuanya ada gitu kan, yang suka kita lihat ya. Nah, akhirnya adik hati-hati loh, kalau game yang seperti itu, hati-hati juga dengan kontennya. Ada yang kontennya itu untuk anak-anak yang seumur kalian, di bawah 13 tahun, juga ada untuk anak-anak yang dewasa, ya. Ada yang mengajarkan kekerasan, ada yang juga mengajarkan pornografi. Kita harus peka melihat game mana yang cocok buat kita, gitu ya. Dan hati-hati juga, karena kalau main game online keasikan, karena game online kan susah di stop ya, susah tuh untuk di pause tuh. Biasanya kalau udah mulai, mesti sampai habis selesaikan gitu ya. Nah ini bikin kita kalau udah main, lupa semuanya. Tadi ya, lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa ibadah, lupa satu dulu, lupa semuanya gitu ya. Keasikan main game online gitu ya. Nah yang keempat, kalau kita lihat, nih ambil Google nih, ngapain nih si Google nih? Ini kan dipakai untuk browsing internet gitu ya. Apa aja kita tanya bisa keluar tuh jawabannya gitu ya. Tinggal di Google aja gitu ya. Nah banyak orang yang kebantu dengan adanya Google ini. Baik buat kita yang lagi belajar gitu ya, buat yang lagi punya bisnis, buat dokter yang mau cari informasi, buat yang bekerja di kantor, semuanya kalau mau nanya tinggal Google aja, apa aja bisa keluar gitu ya. Tetapi adik-adik hati-hati, banyak loh yang tersesat di internet ketika dia browsing masuk ke Google, masuk ke halaman yang nggak baik, halaman-halaman yang pornografi, halaman yang mengajarkan kekerasan, halaman untuk kriminalisme, terorisme gitu ya, dan halaman-halaman negatif lainnya ya. Nah itu adalah 4 cara kita ataupun teknologi internet dan media yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah jadi sekarang apa kata firman Tuhan mengenai mata kita ya? Yuk kita buka Lukas 11 ayat 33 sampai yang 36. Lukas 11 ayat 33 sampai yang 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, jadi kita perhatikan ayat yang ke-34 ya sebagai nats kita untuk hari ini, gitu ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, adik-adik, mata kita memegang peranan yang sangat penting dalam apa yang kita lakukan, ya. Kalau kita matanya nggak ada, atau buta, atau sakit, tentunya kan banyak sekali terganggu. Kita nggak bisa melakukan aktivitas, kita nggak bisa jalan, nggak bisa lihat benda di sekitar kita. Ya, artinya apa? Ya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mesti ada orang yang menuntun kita gitu. Ya, tapi hati-hati. Dari apa yang kita lihat, itu bisa timbul keinginan.
untuk mendapatkannya, ya, atau melakukannya. Dan dari keinginan itu maka timbul rencana untuk mendapatkan atau melakukan itu, gitu ya. Dan dari rencana itu akhirnya diwujudkan menjadi sebuah tindakan. Ya, nah tindakan ini ada yang baik dan ada yang jahat, gitu ya. Apabila dilihat dari yang positif atau yang baik, maka menghasilkan tindakan yang baik atau terang, ya, menjadi terang mata kita, gitu ya. Tapi jika lihat hal yang negatif atau yang tidak baik, maka menghasilkan tindakan yang jahat atau juga kita melakukan hal yang berdosa atau gelap, gitu ya, yang menjadi mata kita jahat dan gelaplah tubuh kita. Nah, adik-adik, tubuh adalah bait Allah, ya, yang harus kita jaga supaya tetap terang dan kudus. Ya, oleh karena itu, kalau mata kita lihatnya yang jahat, maka kita tidak lagi menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, ya. Sehingga bait Allah yang harus kita jaga ini harus tetap terang. Lihat yang hal baik, yang positif, lakukan yang baik, menjadi suatu hal yang juga berguna, pada akhirnya membuat hidup kita jadi yang kudus, ya. Nah, adik-adik, nah kalau kita perhatikan contoh di dalam Alkitab, kita lihat Raja Daud, ya. Semua kenal kan Raja Daud, ya. Ceritanya waktu itu kan Raja Daud ketika dia sedang di balkonnya, gitu ya, dia melihat siapa? Dia melihat Bathsheba, ya, istri panglima perangnya yang sedang mandi, gitu ya. Lalu dari mata yang dilihat itu, Raja Daud kemudian punya keinginan untuk mendapatkan Bathsheba, ya, sehingga terjadilah dosa di sana. Ketika Raja Daud mengeksekusi keinginannya itu dan dia berzina dengan Bathsheba, dan pada akhirnya dia malah membuat sebuah rencana untuk membunuh suaminya atau panglima perangnya itu, dan pada akhirnya dia mengambil Bathsheba sebagai istrinya, ya. Itulah dimana kita melihat bahwa contoh dalam kita bilang bahwa hati-hati dengan matamu engkau bisa jatuh dalam dosa, gitu ya. Nah, adik-adik, kita harus menjaga mata kita dari pengaruh negatif sosial media, ya, video streaming, online games, dan juga browsing internet di Google yang tadi kita lihat itu, ya, supaya tubuh kita terang. Ya, hati-hati ketika kita melihat games, melihat film-film online, gitu ya. Juga ketika browsing, jangan lihat yang pornografi, ya, yang yang sifatnya membawa kita ke dalam dosa, gitu ya. Dan juga konten-konten kekerasan yang buat kita mengebuli teman kita, yang mengajarkan kita untuk berbuat yang kasar, gitu ya, pada orang tua kita, pada guru kita, pada teman-teman kita. Hati-hati, dari mata ini bisa menjadi sebuah tindakan yang sebuah kejahatan jika kita tidak bisa mengontrolnya, ya. Nah, lalu setelah kita melihat mata kita, lalu apakah sekarang saya sudah menggunakan waktu dengan baik? Ya, dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Mazmur ini mengajar kita untuk melihat kenapa kok kita mesti menghitung hari-hari yang dia laluinya. Ya, kenapa? Karena waktu yang sudah lewat nggak bisa balik lagi. Ya, kalau kita sudah melewatkan sesuatu, waktunya sudah jalan, itu nggak bisa dibalikin lagi, di rewind lagi, untuk kita mengulang lagi, itu nggak bisa. Waktu itu sudah lewat aja, ya, yang sudah selesai, gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, ya, kita menyia-nyiakan waktu kita, waktu yang diberikan Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya. Nah, apa tuh akibatnya? Misalnya, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik, kita lupa makan, lupa minum, lupa ke kamar mandi, maka kita bisa sakit, ya. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik untuk belajar, kita kadang-kadang lalai, kita alfa, kita waktunya belajar kita nggak belajar, gitu ya. Waktunya kita harus sekolah online, kita nggak sekolah online, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita gagal dalam studi, ya, nilai kita jelek, gitu ya. Pada akhirnya bisa nyari kelas, gitu ya. Dan kalau kita lupa baca Alkitab, lupa saat teduh, maka apa akibatnya? Kita akan jauh dari Tuhan. Hidup kita akan tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kita nggak lagi menganggap Tuhan sebagai Allah kita, dan malah menganggap teknologi ataupun HP kita sebagai Allah kita, sebagai berhala buat kita, gitu ya. Nah, hati-hati dengan hal itu, ya. Nah, orang yang bijaksana
ya adalah orang yang bisa menggunakan atau menghargai waktu pemberian Tuhan, ya, dengan menggunakan waktunya untuk apa, adik? Untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif dan yang berkenan bagi Tuhan, ya. Nah, apakah sekarang kita sudah menggunakan sosial media, ya, video streaming, games online, internet browsing tadi Google, gitu ya, dengan baik, atau kita ketagihan sehingga kita menjadi lupa waktu, ya. Nah, adik-adik, yuk mari kita gunakan waktu kita, pemberian Tuhan dengan bijak, ya, untuk dipakai mengerjakan hal-hal yang positif dan yang baik, ya. Nah, akhirnya mari kita menjaga hati kita tetap kudus, ya, karena ketika hati yang kudus, menjaga hati tetap kudus, itu membuat kita tetap dekat dengan Tuhan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, pertanyaannya, di masa sekarang ini, di masa pandemi, harusnya ketika kita banyak di rumah, punya banyak waktu di rumah, kita mestinya lebih sering dong berdoa, lebih rajin dong baca firman Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya buat kita adalah, apakah sekarang kita sudah bersaat teduh, kita sudah belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, ya. Ini menjadi tantangan buat semua orang di masa pandemi, gitu ya. Ketika sering di rumah, malah waktunya dihabiskan buat yang lain, buat nonton streaming, buat main game, lupa sama yang saat teduh, lupa sama baca firman Tuhan, gitu ya. Kadang berdoa aja udah enggak lagi, gitu ya, karena merasa di rumah aja, nggak ada perlunya berdoa lagi. Kan dulu mungkin pergi ke sekolah berdoa nih, mau pergi berdoa, sekarang mungkin udah pada lupa. Nah, hati-hati adik-adik dengan pandemi sekarang. Iblis selalu mencobai kita, selalu mengganggu kita, ya. Tantangannya adalah supaya anak Tuhan di masa pandemi ini menjaga hatinya tetap kudus dengan cara apa? Dengan cara tetap rajin dan tekun dalam membaca firman Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, ya, membawa Tuhan dalam hatinya, ya. Dan adik-adik jangan mencobai diri sendiri, ya, karena daging itu lemah, ya. Hati-hati akan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita kerjakan. Hindarilah godaan. Jangan membawa diri kita dalam pencobaan. Ya, jangan masuk ke dalam website-website yang tidak baik, website-website pornografi, website kekerasan. Jangan main game yang kasar. Jangan main game yang bukan buat usia kita. Jangan nonton film yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan umur kita, yang membuat kita menjadi pada akhirnya terpengaruh, gitu ya. Dan pada akhirnya adik-adik, janganlah pakai sosial media untuk ngomongin orang lain, untuk ngomongin hal-hal yang negatif. Nah, ini artinya apa? Ya, jangan mencoba diri sendiri, jangan masuk ke sana. Kita tahu di mana batasnya, ya. Karena kita baca firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita peka, yang mana kita boleh, yang mana kita nggak boleh, ya. Nah, adik juga, kita juga diminta untuk jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya, waktu yang udah lewat akan lewat, tidak akan pernah kembali. Ya, kita gunakan waktu ini dengan baik, ya, untuk menggunakan hal-hal yang baik, berguna. Ya, kita pikirkan, apakah sekarang saya dulu melakukan hal berguna nggak dalam hidup saya setiap hari? Ya, mulai kita bangun dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Apakah kita udah melakukan hal yang berguna atau kita melakukan hal yang mungkin ya nggak ada gunanya, gitu, ya. Dan pada akhirnya adik-adik, kita hanya ambil yang baik dari teknologi internet dan media. Kita mau mempunyai hati yang bijak, ya, dalam hal menggunakan internet dan teknologi tersebut, ya. Dan kita mau pakai handphone ini sebagai alat bantu kita, ya, bukan sebagai Allah atau berhala, ya, menggantikan Allah kita, ya. Adik-adik, tantangannya begitu banyak, tapi kakak yakin ketika kita punya ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan terus menolong kita, membawa kita untuk tetap punya hati yang kudus, ya. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan, untuk kami boleh bijak dalam menggunakan internet dan media yang ada di depan kami. Tuhan, terima kasih ketika Tuhan boleh menciptakan, boleh membuat media dan internet itu sebagai alat bantu kami untuk kami boleh menjalani hidup ini. Tapi ajar kami Tuhan untuk tidak jatuh dalam pencobaan, untuk kami boleh menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, dan kami tidak terlena ketika menggunakan media dan internet dan HP kami terus-menerus panjang hari, dan kami pada akhirnya lupa waktu dan lupa akan Tuhan. Tuhan, tolong kami
jauhkan kami dalam cobaan dan godaan yang ada, dan kuatkan kami. Tuhan pimpin berkati Tuhan untuk studi kami, biar Tuhan yang memberkati, supaya kami boleh fokus, supaya kami boleh dengan pandemi sekarang ini kami belajar dari rumah, kami tetap menikmati dan kami tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tumbuh besar menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang boleh memuji menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk keluarga kami, untuk ayah dan ibu kami, supaya mereka boleh mendidik pembesarkan kami, mereka boleh bekerja dengan pimpinan menyenangkan Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami juga mau menyerahkan supaya kondisi yang ada saat ini Tuhan boleh bekerja di dalam perkenanan Tuhan untuk boleh membawa kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami doa ini. Amin. Adik-adik, bersama dengan orang beriman di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dipersilakan berdiri. Hendaklah kita mengucap, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan kita ke dalam amplop dan menyimpannya ke dalam kotak yang kita buat sendiri, seperti ini. Dan apabila Tuhan mengizinkan kita untuk datang ke gedung gereja, maka kita bisa memberikannya, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami dengan limpahnya, dan dengan sempurna Tuhan memelihara tubuh kami dan jiwa roh kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, perkenankanlah kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memakai tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini supaya berguna bagi kehidupan orang banyak. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tunas remaja yang disayang Tuhan, marilah kita menggunakan teknologi internet dan media dengan sehat dan baik, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Dan jagalah hatimu supaya tetap kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.